Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian, Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah sampai sejauh ini, itu karena tanda penyertaan dan kasih Tuhan, amin. Kita sudah masuk di bulan yang keempat, itulah sebabnya kita sudah masuk di intimate yang keempat. Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam mengenal Allah lewat kesetiaan. Mengenal Allah lewat kesetiaan. Mari Bapak Ibu kita buka dalam Alkitab kita dari Ayub, pasal yang ke-27. Ayub pasal yang ke-27, ayat yang kedua dan ayat yang sampai ayat yang keempat. Ayub pasal yang ke-27, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, saya sudah menuliskan di slide Bapak Ibu. Jikalau kekecilan, Bapak Ibu bisa lihat di HP, bisa lihat di Alkitab, bisa dilihat dimanapun, asalkan tidak dilihat yang lain-lainnya ya. Mari kita buka Ayub pasal yang ke-27 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silahkan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang mendengar, yang merenungkan, tetapi mereka yang dimampukan untuk melakukan firman itu siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Suatu kali Bapak Ibu ada seorang penjual tempe. Dia itu orang yang hidup sehari-harinya ya sederhana sekali. Hidup sehari-harinya ya biasa-biasa saja. Untuk makan sehari itu adalah hasil dari penjualan hari sebelumnya. Kalau bisa makan besok itu karena hasil penjualan yang kemarin. Kalau misalkan bisa makan besoknya lagi ya hasil penjualan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penjual tempe ini punya anak. Yang anaknya itu sudah sekolah, mendekati di ujian nasional. Biasa kalau misalkan mau ujian nasional, pembayaran itu sudah mulai masuk, begitu ya. Jadi pas waktu itu mendapatkan surat dari sekolah yang berbunyi demikian. Kepada wali murid si A, pembayaran sudah waktunya karena sebentar lagi mau memasuki di ujian akhir sekolah. Sudah biasa kalau misalkan orang tua sudah memasuki bulan akhir, kita pasti dak-dik-dik betul atau betul. Ya kan, kalau misalkan sudah memasuki mau pendaftaran masuk ke sekolah yang baru, aduh pembayarannya double. Pembayarannya double. Saya sih masih belum merasakan Bapak Ibu. Tapi lewat cerita Bapak Ibu kok rasa-rasanya cukup lumayan berat. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, penjual tempe ini sudah dapat surat. Sudah dapat surat akhirnya dak-dik-dik Bapak Ibu, dia mikir, aduh, untuk pembayaran terakhir di minggu ini, sedangkan untuk makan besok saja hari ini tempe belum laku, begitu. Pada akhirnya Bapak Ibu, dia ini orang Kristen. Dia orang Kristen. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Memang saya tidak bisa bekerja apa-apa. Dia nggak bisa bekerja apapun, saya hanya bisa bekerja menjual tempe. Untuk kerja sampingan pun saya nggak punya apa-apa, begitu. Dia berdoa sama Tuhan, singkat cerita Bapak Ibu, karena dia itu bergumul berat untuk menjual tempe besoknya, dia itu telat untuk ngeragi tempe, ngerageni, membuat adonan tempe. Tempe itu saya kurang tahu, tempe itu bisa jadi 5-6 jam kurang lebih. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah begitu. Supaya bisa jadi tempe begitu. Nah, karena dia bergumul berat sampai dia lupa bahwa waduh lupa saya nggak ngerageni tempe begitu. Sehingga pada waktu pagi mau berangkat ke pasar, dia lihat tempenya. Pada waktu dia lihat tempenya, ternyata tempenya itu masih belum jadi tempe. Masih kedelai dan ragi. Karena kenapa? Karena dia bergumul dan dia telat untuk dia ngadon tempe. Singkat cerita Bapak Ibu, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh uang untuk bayar uang sekolah anakku. Tapi kenapa kok tempenya ini belum jadi? Pada akhirnya dengan iman Bapak Ibu.
Dia dengan iman pergi ke pasar. Dia lihat biasanya kalau di pasar itu kan, kalau pasar tradisional ini benar-benar pasar ya Bapak Ibu ya. Benar-benar pasar, penjual tempe ya klopnya sama penjual tempe. Penjual daging ya satu gerombolan dengan penjual daging. Penjual sayur satu gerombolan dengan penjual sayur, betul gitu ya. Nah, dia itu datang, pada waktu dia datang dia lihat tempe-tempe teman-temannya itu sudah jadi. Dan banyak orang pada datang, pada beli. Dia itu cuma lihat, wah saya pasti yakin Tuhan menolong saya. Tuhan pasti beserta dengan saya, begitu. Wah dengan iman. Dia datang sampai di situ, dia buka itu adonan, tes. Karena dia beriman, hasilnya gimana Bapak Ibu? Tetap jadi dele Bapak Ibu. Belum jadi tempe, belum. Karena dia telat Bapak Ibu, dia telat. Wah dia berdoa lagi, dia lihat sekelilingnya. Aduh dia sebelah ini laku, biasanya itu ibu itu langganannya di saya. Karena saya belum jadi tempe, dia berpindah ke langganan yang lain, dia mulai kecil hati. Tapi dia berpikir, aduh aku masih mau percaya sama Tuhan. Di Tuhan pasti ada mukjizat. Wah dalam hati dia memuji Tuhan. Tuhan tolong. Wah doanya itu sudah, waduh nada-nadanya sudah nada tinggi. Seolah-olah sudah doanya itu sudah sampai ke langit. Sudah mendekati surga begitu. Wah dia berdoa mati-matian. Dia tutup mata, dia berdoa mati-matian. Dia buka lagi. Dia beriman Bapak Ibu. Hasilnya gimana? Tetap dele Bapak Ibu. Tetap dele, gak pindah, gak berubah itu tempe. Gak berubah itu dele, jadi tempe belum berubah. Karena waktunya butuh proses Bapak Ibu. Waktunya butuh proses. Dia terus berdoa. Tapi nyata-nyatanya dia diperlihatkan dengan satu momen di mana tetangga sebelah penjual tempe laku keras dan banyak yang habis. Dan dia tetap bergumul, Tuhan aku harus bayar uang sekolah anakku. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Dan mukjizat tetap nggak terjadi. Tetap itu dele. Belum jadi tempe. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi yang demikian? Jikalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebelah kita kok tampaknya berhasil, sebelah kita kok tampaknya dia kok hidupnya enak-enak dan kita berdoa sama Tuhan. Tapi keadaan tidak berubah. Kita berdoa sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan aku rajin melayani Engkau, aku rajin memberikan persembahan kepada Engkau bahkan lebih daripada orang lain. Tetapi kenapa kok orang lain lebih sukses daripada saya? Bapak Ibu kalau misalkan kita mengalami bagian yang demikian, bagaimana respon kita? Kita berdoa tapi tidak ada jawaban. Kita berharap tetapi tidak ada perubahan. Kita bertanya tetapi tidak ada suara daripada Tuhan. Bapak Ibu kalau misalkan kita berdoa, kita kan inginnya pembalikan keadaan, betul nggak? Kalau misalkan kita miskin pengennya jadi soge. Kalau kita sakit pengennya jadi sembuh. Bukankah itu yang kita inginkan? Saya nggak melanjutkan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kan. Kalau saya lanjutin, karena ini template bagi saya begitu. Kita bukankah ketika kita berdoa, kita pengennya pembalikan keadaan, bukan? Kita berdoa, kita pengen mukjizat, kita balik keadaannya. Kalau misalkan sakit ya sembuh, kalau misalkan miskin ya kaya, kalau misalkan bergumul ya lepas dari pergumulan itu. Bukankah itu yang kita doakan setiap hari? Bapak Ibu kalau misalkan situasinya seperti penjual tempe, situasinya tidak ada mukjizat sama sekali, kita berdoa mati-matian gak ada jawaban, kita berharap mati-matian tapi tidak ada perubahan, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan Engkau inginnya seperti apa, dan Tuhan seolah-olah diam. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mau setia kepada Tuhan? Dan pertanyaannya adalah apakah kita masih tetap terus mendoakan bagian yang kita gumulkan? Bapak Ibu, tapi hari ini khotbah ini bukan cuma sekedar saya ingin ngajak, yuk kita setia, enggak. Yuk kita setia kepada Tuhan, enggak. Tapi saya ingin mengajak kita untuk kita belajar. Di balik kesetiaan, kita itu pengen mengenal Tuhan seperti apa. Yang kadang-kala ditekankan, yuk kita setia. Betul. Tapi pernahkah kita menekankan hidup kita bahwa ketika kita setia, sebenarnya kita mengenal Tuhan seperti apa sih pada waktu kita setia? Pada waktu kita rutinitas setiap hari, pada waktu kita hidup dalam keheningan, sebenarnya kita mengenal Tuhan seperti apa sih? Bukankah dalam pergumulan sering kali kita mendengar kamu bergumul, sabaro, setiao, pasti ada waktu Tuhan yang terindah. Bukankah itu yang sering kita dengarkan?
Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa pada waktu kita setia, kita belajar tentang Tuhan seperti apa? Pada waktu kita terus melakukan kegiatan yang bagi kita, kok rasanya nggak ada suara? Kok rasanya nggak ada jawaban? Kita bisa belajar mengenal Tuhan seperti apa sih pada waktu itu? Dan hari ini kita belajar dari tokoh yang disebut dan kita baca, yaitu Ayub. Bapak Ibu, kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapakah Ayub? Pasti kita sudah tahu tentang cerita ini. Betul nggak ya? Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, tapi toh hidupnya apa? Menderita. Kalau kita coba lihat penderitaan Ayub ya, satu persatu. Ayub pertamanya itu kehilangan harta benda. Bapak Ibu, harta benda untuk zaman sekarang itu cukup lumayan berfungsi maksimal dalam hidup kita. Berharga, betul nggak? Kalau di dalam konteks kota, kita nggak punya uang, kita susah untuk makan. Karena apa-apa butuh uang. Bahkan mau kencing ke kamar mandi aja butuh uang. Padahal mau buang, bukan mau dapet, ya kan? Mau buang ini, tapi butuh uang. Sekarang masalahnya adalah barang yang berharga itu hilang. Satu aja, misalkan nggak semua barang yang berharga, nggak semua harta benda kita, HP kita berharga enggak? Berharga. Kalau HP itu hilang, itu gimana perasaan kita? Waduh, sedih. Bandingin ya, kita bandingin ya. HP hilang dan contoh nih, misalkan uang 5.000 hilang. Lebih sedih mana? HP atau uang 5.000? HP. Karena cuma 5.000 Pak. Iya betul cuma 5.000 sih. Cuma 5.000. Contoh lagi nih. Kalau misalkan HP hilang dan barang berharga yang lain, sepatu hilang. Harga sepatu dan HP sekarang itu hampir mirip-mirip. Ya kan? Ya bedanya nggak jauh dikit lah ya kan. Sekarang sepatu hilang. Mending HP hilang atau sepatu hilang? Hah? Sepatu yang hilang. HP-nya kan tetap di genggaman. Kalau kita pilih ya dua-duanya jangan hilang ya kan. Karena semuanya berharga. Tapi kenapa kita pilih HP? Karena bagi kita itu adalah barang yang berharga. Nah sekarang harta benda itu kan berharga bukan? Nah harta benda hilang. Bukan cuma harta benda. Harta benda itu nomor sekian. Anak hilang. Bapak Ibu, lebih menyakitkan orang yang kita sayangi itu hilang daripada orang yang tidak kita sayangi. Betul nggak? Kita itu lebih sakit ketika orang yang kita sayangi itu hilang daripada kita. Dan ini anak hilang. Yang ketiga, masalah kesehatan yang serius. Bukan cuma harta benda, anak, tapi masalah kesehatan yang serius. Sekarang itu dialami oleh si Ayub. Dan masalah kesehatannya adalah bara busuk dari ujung kaki sampai di ujung kepala. Kalau tadi di gambar yang ini, ya ini cuman begini-begini aja ya kan. Tapi Alkitab menceritakan, dia itu sampai garuk-garuk, dia itu pakai batu bata. Pakai kayak genteng gitu loh Bapak Ibu. Untuk garuk badannya yang bara itu, yang busuk itu. Saking sakitnya penderitaannya. Bukan cuman itu Bapak Ibu, ternyata dia mendapatkan tekanan sosial. Tekanan sosialnya apa? Ternyata di dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat yang keempat, dia itu menjadi bahan tertawaan orang lain. Tertawaannya itu begini, kamu ngakunya orang saleh, tapi ternyata kamu menderita. Pada zaman dulu, orang takut akan Tuhan hidupnya pasti enak. Pikiran orang dulu ya. Jangan dipakai untuk sekarang. Karena pada waktu itu juga salah. Pada waktu itu Ayub bilang, ternyata kamu memikirkan kalau Tuhan beserta kamu cuma pengen berkati tok ya. Ayub kurang lebih ngomong begitu. Dan orang zaman dulu mengimani bagian itu. Kalau kamu dekat Tuhan, kamu pasti diberkati Tuhan. Kalau misalkan kamu sakit, berarti kamu itu berbuat dosa. Nah, pikiran orang zaman dulu begitu. Nah, Ayub mengalami tekanan sosial yang dibilang ngakunya dekat sama Tuhan. Ternyata kamu kok menderita. Oh, kamu berarti nggak dekat sama Tuhan tuh, katanya orang-orang sebelahnya. Orang jadi bahan tertawaan. Bapak Ibu bisa cek di dalam Ayub pasal 12. Yang selanjutnya, ternyata sahabat-sahabatnya memandang dengan kaca penghakiman dan bukan penghiburan. Bapak Ibu coba bayangin ya.
Harta benda sudah hilang, anak-anak sudah hilang, masalah kesehatan sudah hilang. Sekarang orang yang kita butuhkan untuk menguatkan ternyata dia bilang begini, kapok. Tambah sakit enggak? Kita mengalami masalah kalau kita dinasihatin, kadang-kala kita dalam hati kita berpikir, aku ini bermasalah loh, jadi dinasihati terus toh. Kasihlah penghiburan, betul atau betul? Betul ya kan? Rasanya malah tambah sakit kalau misalkan kita dibilang, oh kapok kamu kayak gitu tuh karena salahanmu. Bapak Ibu, masalahnya sekarang adalah demikian Bapak Ibu. Ayub mengalami hal yang demikian. Bukan cuman itu Bapak Ibu. Ternyata pada waktu Ayub berdoa dan dia tetap setia, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan seolah-olah dalam tanda kutip tidak ada suara kepada Ayub. Padahal zaman dulu kita sudah dengar kan pada waktu PL. Kalau misalkan zaman PL kita berdoa sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan audible ya. Hai Ayub, ya kan? Gitu kan. Hai Musa, hai Yosua. Kan kira-kira begitu kan. Nah ini masalahnya adalah si Ayub berdoa kepada Tuhan, tapi ternyata tidak ada jawaban daripada Tuhan. Sekarang masalahnya serius Bapak Ibu. Masalahnya semua aspek diterima oleh Ayub. Kalau masalah harta benda kita masih bisa cari. Kalau misalkan masalah anak, ya kita memang sedih, tapi Tuhan bisa berikan. Sekarang adalah pemberi berkat itu Tuhan. Semua pemberi berkat Tuhan. Tapi pada waktu itu Ayub berdoa kepada sang pemberi berkat. Dan sang pemberi berkat seolah-olah dia tutup mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi uniknya adalah teks yang kita baca di dalam Ayub pasal 27 ayat 2 sampai 4. Ayub berkata begini, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Kalau sekarang kita sebagai pembaca kitab Ayub, kita sudah tahu endingnya seperti apa. Kita sudah paham endingnya seperti apa. Tapi coba kita bayangin Bapak Ibu, kalau kita itu tidak tahu cerita di balik pasal 1 dan di pasal 2. Di mana ketika Tuhan berbicara kepada iblis yang berkeliling itu, dan dia mengizinkan, tapi pada waktu situasi yang sama, Tuhan mengizinkan, tapi situasi yang sama apa? Membatasi. Tuhan bilang begini, bolehlah kamu ambil harta bendanya. Oke, ambil harta bendanya. Si iblis tuh nggak habis cara. Dia bilang begini, itu karena harta bendanya aja Tuhan. Coba kalau anaknya sampai sakit, dia pasti akan meninggalkan engkau. Lalu Tuhan bilang, ya wis, nggak apa-apa, ambilin itu semuanya. Tapi cuma satu yang nggak boleh kamu ambil apa? Nyawanya. Berarti itu tandanya apa? Dibatasi oleh Tuhan. Tuhan izinkan, udah ambil aja semuanya. Tapi kamu yang tidak diperbolehkan adalah kamu jangan ambil nyawanya. Dan yang ketiga adalah yang ketika kita membaca, bagi kita pembaca dari pasal 1 sampai pasal 42 kita kan tahu. Ternyata Tuhan tetap memegang toh ya. Tuhan tetap pegang, kita tahu bagian itu. Tapi coba bayangkan dari sudut pandang si Ayub yang tidak tahu bagian itu. Bagi kita yang tahu kita pasti paham. Alah ya mestilah Ayub bisa kuat karena dipegang Tuhan. Betul Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengalami situasi seperti Ayub yang kita tidak tahu percakapan Tuhan dengan iblis. Yang kita tidak tahu ternyata Tuhan membatasi bagian itu. Mungkin bagi kita pasti akan bergumul. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Atau kita berpaling pada orang lain. Betul atau betul? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub dalam hidup dalam realitas di mana Tuhan bekerja, tetapi dia tidak melihatnya. Dia terus mempertanyakan, Tuhan ini mengapa terjadi? Bahkan dia selalu bilang, Tuhan tuh rasa-rasanya mau membunuh aku. Nanti kita baca dalam Ayub pasal 13. Rasa-rasanya dia mau membunuh aku. Tetapi sekalipun dia mau membunuh aku tetap akan setia kepada dia. Wow, ini penyertaan iman yang luar biasa bukan? Dia sangat setia dalam kehidupannya bukan? Dan Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal, satu yang berbuah 3. Satu yang membuahkan 3. Yang pertama adalah kesetiaan di saat Tuhan terasa diam, itu memperkenalkan kita bahwa Allah bekerja dalam keheningan.
Sekali lagi ya. Kesetiaan di saat Tuhan terasa diam, itu memperkenalkan bagi kita bahwa Allah itu bekerja di dalam keheningan. Seringkali bukankah kita bertanya, bukan kok nggak ada suara, kok nggak ada jawaban, kok rasanya keadaan tidak semakin membaik, dan kita mempertanyakan pada Tuhan. Tuhan, engkau mau apa dalam kehidupan aku? Bukankah pada waktu penderitaan kita mempertanyakan bagian itu? Atau kalau jemaat di sini terbalik, pada waktu puncak suksesnya lagi naik, pada waktu kita lagi kaya luar biasa, pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita mempertanyakan, Tuhan mau apa dalam hidupku? Mau yang bagian mana? Yang pada waktu kita mempertanyakan Tuhan, pada waktu kita menderita atau pada waktu kita kaya, sukses, segala harapan kita sedang terpenuhi. Rasa-rasanya kita mempertanyakan Tuhan pada waktu kita menderita. Betul nggak? Dan Ayub merasakan bagian ini. Lalu apa Allah bekerja dalam keheningan? Bapak Ibu, Allah bekerja dalam keheningan adalah kondisi di mana Allah itu tetap aktif, tetap berdaulat, dan tetap mengatur hidup kita. Meskipun kita tidak menerima tanda, meskipun kita tidak menerima suara, dan meskipun kita tidak menerima penjelasan apapun itu. Kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Kadang-kala jawabannya nggak cukup untuk besok. Mungkin besok, ada satu lagu, mungkin besok. Oh kalau nggak besok mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu depan mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan depan, mungkin tahun depan. Kalau nggak tahun depan, mungkin kapan-kapan. Ibu, kadang-kala bukankah jawaban itu nggak pernah kita terima, bukan? Dan ketika kita tetap terus setia, kita terus akan diajarkan oleh Tuhan. Sejatinya Tuhan itu bekerja di dalam keheningan. Bapak Ibu, Ayub tidak melihat percakapan Tuhan dengan iblis. Ayub juga nggak menangkap batas yang Tuhan tetapkan. Dan Ayub tidak melihat ternyata ada tangan Tuhan yang menjaga dia. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin ngomong begini. Tidak adanya suara Tuhan bukan berarti tidak adanya pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya. Tidak adanya suara Tuhan bukan berarti tidak adanya pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ukuran Tuhan beserta kita itu apa sih? Apakah pada waktu kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, terus kita bilang, oh Tuhan beserta dengan saya? Ataukah ketika kita mengalami penderitaan, lalu dibebaskan oleh Tuhan, terus kita bilang, Tuhan memberkati saya? Apakah ukuran penyertaan Tuhan hanya sebatas itu? Tidak, Bapak Ibu. Pada waktu kita dalam keheningan, tidak ada suara apapun. Tapi ketika kita masih kuat, bukankah itu penyertaan Tuhan? Sehingga tidak adanya suara Tuhan bukan berarti tidak adanya pekerjaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan 3 dimensi Allah bekerja dalam keheningan. Yang pertama Bapak Ibu, Allah bekerja secara tidak terlihat. Bapak Ibu, kita sering mengukur dari apa yang kita lihat, bukan? Tapi Ayub mengejarkan kita. Tuhan bisa bekerja sepenuhnya tanpa kita tidak melihat apapun. Sehingga Bapak Ibu, tidak semua pekerjaan Tuhan bisa kamu lihat. Tetapi semua kehidup kita tetap ada dalam tangan Tuhan. Betul atau betul? Amin Bapak Ibu. Tidak semua pekerjaan Tuhan kita bisa lihat. Tetapi semua hidup kita tetap di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah lepasin hidup kita kok. Tuhan gak pernah lepasin apa yang boleh terjadi dalam hidup kita. Tangan Tuhan tetap terus memegang kita. Tangan Tuhan tetap terus menopang kita. Hanya kadangkala pikiran kita saja yang kita pikirkan bahwa Tuhan rasanya gak beserta. Padahal kalau kita masih bernafas dan masih hidup, itu tandanya Tuhan beserta loh. Yang kedua Bapak Ibu, Allah itu bekerja secara tidak langsung. Bapak Ibu, bukankah kita ingin doa cepat dijawab? Bukankah kita ingin masalah itu cepat selesai? Bukankah kita ingin bahwa keadaan cepat berubah? Tapi sering Tuhan tidak melakukan bagian itu. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya bekerja pada situasi kita. Tapi Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu, masalah utama manusia itu begini. Masalah utama manusia itu adalah manusia sering minta berkat. Tapi manusia lupa cara merespon berkat. Sekali lagi ya. Seringkali manusia minta berkat. Tapi masalah paling utama adalah manusia lupa
bagaimana merespon ketika dia dapat berkat. Paham bagian ini Bapak Ibu? Bukankah ada banyak orang ketika belum dapat berkat, dia berdoa mati-matian sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tapi pada waktu dia mendapatkan berkat, dia lupa akan siapa yang menolongnya. Pada waktu dalam masalah dia menghadap ke atas untuk minta berkat daripada Tuhan. Tapi pada waktu dapat berkat, dia lupa untuk menghadap ke atas untuk meminta bagaimana untuk memperlakukan berkat ini dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga inilah masalah manusia. Inilah masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu, kadang Tuhan tidak mengubah keadaanmu karena dia sedang mengubah hidup kita lebih dulu. Sekali lagi, percuma kita dapat berkat banyak tapi hati kita masih busuk. Percuma kita dapat berkat banyak tetapi karakter kita ketika kita meresponi berkat dengan cara-cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya kadangkala Tuhan tidak langsung beri berkat, tapi Tuhan mengubah hati kita supaya kita bisa meresponi berkat dengan benar. Bapak Ibu masih ingat penjual tempe tadi Bapak Ibu? Saya balik ke penjual tempe. Penjual tempe doa mati-matian. Doa mati-matian. Tapi kita tahu cerita di awal bahwa tempe itu tidak menjadi, deli itu tidak menjadi tempe. Dia berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Dia beriman kepada Tuhan, tetapi deli masih tetap menjadi deli. Belum jadi tempe. Singkat cerita Bapak Ibu, sampai siang. Penjual tempe yang lain itu pada pulang, menyisakan beberapa penjual tempe. Ada seorang datang untuk ke pasar. Pada waktu dia ke pasar, dia berpikir, aku mau keluar kota. Sehingga kalau aku keluar kota, kota ini tuh susah untuk ada tempenya. Gak tahu di daerah mana kan belum ada tempe ya. Gak tahu kalau di Nias ada tempe gak pada ya? Sudah ada. Oh sudah ada ya. Sudah ya pokoknya pelosok jauh ya. Pelosok jauh gitu, pelosok jauh. Belum ada tempe. Ya luar negeri lah ya, luar negeri. Luar negeri gitu. Dia mau jauh begitu. Sehingga yang dibutuhkan adalah deli yang mau jadi tempe. Dia datang ke pasar, dia tanya kepada penjual tempe yang bukan ibu ini. Dia tanya, Bu, saya mau keluar kota tapi saya nggak butuh tempe. Karena kalau misalkan saya beli tempe, nanti keluar kota pasti bau busuk. Karena raginya itu. Saya butuh deli. Lalu si ibu ini bilang, kok yo pas. Kalau orang Jawa bilang, untung. Ya. Orang Jawa itu nggak pernah hilang kata untung. Pasti ada untung. Sekalipun Pak Untung itu kadang-kala tidak beruntung. Ya kan? Lalu dia bilang, ibu itu dia bikin tempe ternyata nggak jadi. Silahkan datang ke ibu itu. Tempe yang dibuat itu banyak Bapak Ibu. Karena dia itu mau bayar uang sekolah. Dia datang, dia beli. Pada waktu dia beli, karena si orang yang mau keluar kota ini saking kegirangannya. Karena gak banyak kan orang itu jual deli yang belum jadi tempe. Gak banyak. Dan pada waktu menemukan itu, dia itu senang. Pada waktu dia senang, dia beri uang sekian, harusnya kembali. Tapi dia bilang, gak usah kembali Bu. Dan pada waktu itu, ternyata uang itu tuh pas untuk bayar uang sekolah itu. Bahkan lebih untuk makan besoknya. Bapak Ibu pertanyaannya bukan karena mujizat orang datang untuk beli deli. Enggak. Pertanyaannya adalah begini. Poin saya adalah begini. Apakah pada waktu berdoa keadaannya berubah? Enggak. Deli tetap deli. Deli tetap deli. Tapi keadaan itu mengubah ibu itu. Untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Keadaan itu tetap terus mengubah hati ibu itu. Sehingga hati ibu itu tetap terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Saya tidak bisa bayangin Bapak Ibu. Kalau misalkan dia berdoa. Delay langsung seketika jadi tempe. Ibu itu pasti akan sombong sama orang lain. Nih aku beriman sama Tuhan. Delay saya berdoa jadi tempe. Kamu beriman sama Tuhan. Pasti kamu berbuat. Pasti akan begitu. Bisa jadi ibu begitu loh. Betul. Tapi keadaan tidak diubah. Hati yang diubah. Proses tetap terus berjalan, tapi pengenalan akan Tuhan yang terus menopang, itu dia pegang oleh ibu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan memang kadang-kala keadaan tidak diubah sama Tuhan. Keadaan kita yang mungkin sakit tetap akan seperti itu. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tapi yang terakhir di poin yang ketiga adalah Allah bekerja secara progresif.
Ayub tidak langsung mengerti. Kita tahu prosesnya sangat panjang. Berapa lama saya tidak tahu. Tapi yakin saya itu lama sekali. Prosesnya panjang. Penuh kebingungan. Bahkan penuh pergumulan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal 42 ayat yang kelima. Ayub bilang begini. Sekarang mataku memandang engkau. Kalau dulu aku cuma mendengar dari kata orang. Tetapi sekarang aku boleh mengerti daripada engkau sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini artinya adalah apa yang Tuhan kerjakan. Kita itu kadang-kala baru mengerti belakangan. Bukan pada waktu di depan. Karena apa yang Tuhan kerjakan hari ini, mungkin baru kita pahami. Itu nanti. Betul atau betul? Kadang-kala kan kita minta prosesnya cepat, bukan? Tapi kadang-kala kita tidak mengerti. Bahwa kalau misalkan proses cepat, apakah mengubah hati atau tidak. Bapak Ibu, Tuhan itu seperti Bapak yang menolong anak-anaknya dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti saudara yang terus menjaga saudara yang lain. Satu kali Bapak Ibu di satu desa itu ada satu sumur yang angker. Sumur yang angker ini begini. Orang datang ke sumur pada waktu mau timba sumur. Masih belum ada sanyu. Pada waktu timba ke sumur ternyata kok ujuk-ujuk talinya itu pasti lepas. Pokoknya setiap kali nimba mau ambil air, dicemplungkan lagi. Dimasukkan, ember itu dimasukkan, lalu mau diangkat airnya, ternyata embernya itu jatuh ke dalam dan tertinggal di dalam sumur. Sehingga orang kampung itu bilang begini, wah ini sumurnya angker nih. Ini sumurnya angker, kok tiba-tiba ember aku butuh air yang keluar cuma tali tok. Dan setiap kali turunin ember pasti begitu. Sehingga orang bilang ini sumurnya angker. Lalu mereka itu rapat Bapak Ibu. Karena mereka itu butuh air. Dan air di situ itu susah. Ada sumur itu cuma satu-satunya cuma itu. Mereka rapat, dia bilang ini kita harus ada orang yang turun lihat apa yang terjadi di bawah. Lalu ada salah seorang anak muda. Dia menawarkan diri. Saya mau untuk turun ke bawah. Saya mau untuk turun ke bawah. Pada waktu itu si anak pemuda dia bilang begini. Tapi ada satu permintaan saya. Permintaan saya adalah tolong jemput kakak saya dari kota A untuk bisa datang ke sini. Dan dia menjadi salah satu penarik saya ketika nanti saya naik. Terus petetua itu bilang begini, loh enggak usah, kan di sini banyak orang kuat-kuat. Di sini tuh orangnya kuat-kuat, kita enggak perlu jemput saudaramu yang jauh. Tapi dia bilang begini, enggak. Saudaraku tetap harus dijemput. Saudaraku tetap harus dijemput. Nanti pada waktu datang ke sini, dia salah satunya untuk narik tali itu. Singkat cerita Bapak Ibu, karena ini orang satu-satunya yang mau turun sumur. Karena dibilang ini sumurnya sumur angker. Akhirnya penduduk desa itu jemput kakaknya. Luar kota, jauh Bapak Ibu. Perjalanan jauh dibawa pulang ke sini. Nah kakaknya datang, lalu semuanya itu sudah siap. Dan pemuda itu ditali. Pada waktu ditali sudah sampai di bawah, ternyata dia menemukan satu sosok, wah angker Bapak Ibu. Satu sosok yang ada di dalam sumur itu. Ternyata ada monyet Bapak Ibu di dalam sumur itu. Ada monyet dalam sumur itu, tapi entah ini cerita ilustrasi Bapak Ibu ya. Tapi kita nanti ambil bagian terakhir. Pada waktu sampai di bawah, dia gendong tuh monyet, dia bilang, tolong tarik talinya. Tolong tarik talinya. Penduduk desa yang semua itu, tarik talinya termasuk saudaranya. Tarik talinya semuanya. Tarik talinya semuanya. Nah, pada waktu sudah sampai di 1-2 meter. Si monyet ini karena sudah lama di sumur. Dia lihat cahaya. Pada waktu dia lihat cahaya, monyet ini langsung lompat dan keluar. Penduduk desa, dia itu berpikir, wih, anak pemuda tadi sudah jadi monyet. Pada waktu sudah berpikir demikian, dia lari Bapak Ibu. Semua penduduk desa yang pegang talinya itu lari. Tapi cuma ada satu yang tetap terus pegang. Yaitu siapa? Saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu dia adikku dan aku mencintai dia. Sehingga dia tidak mau melepaskan tali itu. Dan betul, dengan susah payah saudaranya tarik itu tali.
dan saudaranya yang masuk ke dalam sumur, dia keluar. Bapak Ibu nangkep cerita bagian ini. Tuhan itu juga sama seperti itu. Tuhan cinta kepada kita. Sehingga dia tidak mau melepaskan tali itu di dalam genggaman kita. Tuhan cinta bagi kita, sehingga orang lain yang mungkin melepaskan kita seperti Ayub, orang lain yang meninggalkan dia, bahkan istrinya bilang, kutuki saja Allahmu itu. Dia meninggalkan dia, Ayub. Tetapi Tuhan berkata, aku tetap terus bersama dengan engkau. Bapak Ibu, bukankah ini bukti penyertaan Tuhan? Betul atau betul? Apakah ada suara? Tidak ada. Tetapi ada genggaman, tarikan, topangan tangan kasih Tuhan. Kalau saudaranya saja, kalau misalkan kita membayangkan hidup di dunia, saudara saja bisa memegang kita, terlebih Tuhan yang lebih cinta daripada kita. Dia pasti akan menopang dan menolong kita. Dan buktinya adalah kesetiaan bukan karena kita lihat jalannya, tetapi karena kita kenal siapa yang memegang kita. Bapak Ibu, kesetiaan bukan berarti kita selalu kuat. Kesetiaan bukan berarti kita tidak pernah bertanya. Tapi kesetiaan itu berarti kita tetap terus memegang Tuhan walaupun kita tidak mengerti apa yang Dia lakukan. Kesetiaan kita tetap percaya kepada Dia baik walaupun hidup kita tidak terasa baik. Kesetiaan itu berarti kita tetap percaya Dia bekerja walaupun tidak melihat apa-apa. Dan Ayub melakukan bagian itu dan dia bilang, selama roh Allah masih ada di dalam mana? Lubang hidungku. Bapak Ibu, ini puisi kiasan. Tapi Ayub menggambarkan Tuhan itu tetap dekat kok. Sampai dekatnya roh Allah itu ada di dalam lubang hidungnya. Bapak Ibu, masihkah kita bisa berkata bahwa Tuhan masih ada di pihak kita pada waktu kita menderita seperti Ayub? Rasa-rasanya berat. Tapi Ayub berkata, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Dia berkata, maka bibirku sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dalam lidahku. Bapak Ibu, Tuhan itu tak berjarak dan dekat, tak tersekat. Memang kalau kita lihat jaraknya Tuhan di mana, mungkin jauh transenden. Tapi Tuhan itu juga dekat, tak tersekat, Bapak Ibu. Ternyata Dia ada di dalam kita. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah di dalam lubang hidungku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kenal Ayub, dia menderita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan 2000 tahun lalu. Ada salah seorang menderita. Dia disalibkan. Bahkan menderita tanpa salah. Ini tipologi kepada Kristus ketika Ayub menderita tanpa salah. Dia ditolak oleh orang lain, tapi bedanya adalah dia disalibkan. Dan ada perbedaan yang paling mendasar adalah ketika dia menderita, ketika dia tanpa salah, Kristus tidak sama dengan Ayub. Kristus justru dia bilang, Tuhan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Ayub berkata, roh Allah masih dalam lubang hidungku. Tapi pada waktu itu Kristus berkata bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi pada waktu situasi yang demikian, Kristus tetap setia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Anda dan untuk saya. Ayub hanya ciptaan, tapi Kristus adalah pencipta. Tapi Kristus sang pencipta itu dia berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, itu bukan sekedar terasa diam, tetapi itu benar-benar ditinggalkan oleh Allah Bapa. Kita bisa tetap setia di saat Tuhan terasa diam, karena Kristus sudah setia bahkan saat ia benar-benar ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih berkata bahwa Tuhan, kalau aku menderita begini, aku tak berpaling daripada Engkau. Bapak Ibu malu dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dia sudah mati beneran bagi kita. Setia bagi kita untuk menopang kita dan mengasihi kita. Sama seperti Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita. Masakah kita pada dalam penderitaan kita hanya bilang, Tuhan sudah, aku gak mau sama Engkau. Kalau Engkau gak bisa mengatur hidupku, Engkau turun, aku naik jadi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu masalah hidup kita seperti apa akhir-akhir ini. Saya juga tidak tahu rutinitas kita setiap hari seperti apa.
Kita bangun pagi, kita bekerja, kita bergumul, saya juga enggak tahu. Saya juga enggak tahu beban hidup yang kita jalani seperti apa. Tapi intinya adalah ketika kita berdoa mungkin belum ada jawaban. Ketika kita berharap tapi belum ada perubahan. Yakinlah satu, Tuhan tetap terus bekerja sekalipun tidak ada suara. Tuhan tetap terus bekerja sekalipun mungkin kita merasa ditinggalkan oleh orang. Tuhan tetap terus beserta sekalipun perubahan belum terjadi secara nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kesetiaan kita boleh belajar Allah yang berdaulat atas segala sesuatu adalah Allah yang berdaulat, yang mengontrol, menopang hidup kita. Mengenal Allah yang bekerja dalam keheningan terjadi ketika kita tetap setia meskipun kita tidak melihat atau mendengar apapun. Mari Bapak Ibu, kita bukan hanya setia, tapi dalam kesetiaan kita coba bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa untuk aku mengenal Engkau di dalam kesetiaan ini? Tuhan, Engkau mau apa ketika aku setia? Ketika aku setia, aku pengen mengenal Tuhan yang seperti apa? Pertanyakan kepada Tuhan, karena itu yang menopang kita dan menuntun kita untuk kita hidup lebih setia dan lebih memuliakan nama Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.